Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru hebat, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Mujib Al-Hasani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cilacap dari SMK Diponegoro Majena. Ibu Bapak Guru hebat, pada koneksi antar materi ini terdapat beberapa pertanyaan dari pertanyaan pemantik, yakni buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, setiap anak memiliki keunikan tersendiri di dalam memenuhi kebutuhan belajar murid secara individu dalam memahami pengetahuan yang didapatkannya. Siswa belajar sambil mendengarkan musik, suasana hening, menulis, atau melihat berbagai video. Hal ini merupakan keunikan dari masing-masing murid. Setiap murid pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Oleh sebab itu, guru hendaknya melihat sebuah keunikan tersebut menjadi pembelajaran yang disesuaikan. Ibu Bapak Guru hebat, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru hendaknya yang pertama memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan suasana belajar yang mengundang minat murid, serta manajemen yang efektif dan penilaian yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid-murid, di mana murid dari mulai awal mengidentifikasi kebutuhan murid sampai dengan penilaiannya. Ibu Bapak Guru hebat, selain kegiatan yang telah disebutkan di awal, guru juga harus memiliki 3 aspek yang harus diketahui. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Adapun aspek kesiapan belajar murid, yakni guru dapat menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan perbedaan dari berbagai murid. Dengan cara yang pertama, asesmen diagnosis awal. Guru melakukan pretest di awal pembelajaran dan juga bisa melakukan sebuah identifikasi murid berdasarkan komunikasi, perilaku, kebiasaan, dan lingkungan belajarnya. Hal ini penting untuk guru dapat menilai kesiapan belajar murid, terutama sebelum menerima pembelajaran yang akan disampaikan, sejauh mana pemahaman murid tersebut dalam materi yang akan disampaikan. Aspek yang kedua yaitu minat murid. Minat murid berbeda-beda. Minat menjadi motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat murid ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan murid yang suka menggambar, membuat sketsa, menyusun dan merangkai kata, melihat video di YouTube, ini merupakan minat murid dalam pembelajaran yang mereka sukai. Murid akan tertarik dengan pembelajaran yang mereka inginkan, seperti halnya visual, auditory, dan kinestetik.
pada aspek ketiga, yakni profil belajar murid. Profil belajar murid terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan belajar murid. Lingkungan ini berasal dari daerah asal murid berada, sehingga mempengaruhi sebuah pengetahuan keterampilan awal yang dimiliki murid. Yang kedua, budaya. Perbedaan budaya menghasilkan pemahaman budaya positif serta budaya-budaya yang lainnya yang berbeda-beda. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar siswa itu masing-masing berbeda, yakni kinestetik atau dengan cara menulis, auditorio dengan cara mendengarkan, dan visual. Adapun gaya belajar sekarang memiliki banyak sekali sumber belajar yang dapat mengakomodir dari ketiga bagian tersebut, seperti halnya sumber belajar YouTube, web, atau bahkan poster lainnya. Yang keempat, kecerdasan majemuk. Masing-masing siswa memiliki kecerdasan secara individu yang berbeda-beda, sehingga setiap satu individu satu dengan individu lainnya akan memiliki perbedaan kecerdasan. Ibu bapak guru hebat. Adapun kebutuhan murid dapat diidentifikasi dengan cara mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, berbicara guru murid sebelumnya, membaca rapor sebelumnya, bahkan menilai pembelajaran formatif maupun sumatif. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, perlu adanya strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, berdiferensi konten, yakni berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang dibutuhkan. Pada berdiferensi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang dijalankan murid. Pada strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran berdiferensi produk, yakni bahwa siswa memiliki bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid dengan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Ibu bapak guru hebat, pertanyaan pemantik selanjutnya yaitu, adakah keterkaitan antar modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Berikut kami sampaikan keterkaitan antar modul, baik modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada keterkaitan antar modul, 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan pembelajaran berdiferensiasi, yakni untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam atau zaman, berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan antar modul 1.2, yakni seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, serta
Seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mencapai kemerdekaan belajar. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antar modul visi guru penggerak, yakni pembelajaran berdiferensiasi, dapat menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar modul berikutnya yaitu modul 1.4 budaya positif. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, adanya kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai nilai-nilai budaya positif yang telah ditentukan oleh kelas maupun sekolah. Ibu bapak guru hebat, demikian keterkaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.